kembali lagi di Pendidik Podcast. Pendidikan belajar tak hanya soal tahu, kami juga memaham. Saya Anidia Dan saya Fadya. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang penting banget, yaitu terutama bagi yang sedang belajar untuk menjadi seorang pendidik. Kita akan membawakan topik mengenai perkembangan kognitif dan bahasa pada anak. Nah, apalagi kita nih sering banget ya berekspektasi tinggi kepada anak. Padahal belum tentu anak itu siap secara perkembangannya. Nah, pada hari ini kita akan ngobrol bareng nih sama dua mahasiswa PGSD yang juga lagi memperdalam ilmunya tentang psikologi anak. Langsung aja kita panggil dua bintang tamu kita dari mahasiswa PGSD. Selamat datang. Gimana nih kabarnya? Anak-anak ini yang mahasiswa banget ya. Gimana perjalanannya macet? Wah, macet. Iya, tapi banget ya. Iya, tapi masih tetap semangat lah ya. Jadi untuk mengisi podcast kali ini ya. Oke. Bisa boleh perkenalkan dulu kalian siapa? Boleh. Halo semuanya, perkenalkan aku Riko Melati Ahdina atau teman-teman bisa juga panggil Tila. Baik, oke, panggil aja Mila ya. Halo semuanya, aku Alin, teman-teman bisa panggil Alin. Oke, Mbak Alin ya. Segmen 1, kenapa anak bisa susah fokus atau diam di kelas? Ya, sebelumnya aku mau nanya ke Riko dulu nih. Riko selama PPL atau observasi pernah nggak kayak mengajari anak yang kelihatannya tuh susah banget diatur dan bisa diem dan kelihatan kurang fokus gitu? Pernah, tapi pas aplikasi aja sih. Jadi waktu itu aku pembelajaran anak-anak tuh banyak yang larian hari itu juga banyak yang kegunaannya yang kan beda juga kan ya. Banyak orang menganggap kalau anak yang terlalu aktif itu malah ada masalah suka. Itu jadi yang jadi itu bukan masalah suka, tapi karena belum mampu secara kognitif dan mungkin juga belum sampai ke levelnya gitu. Berarti bukan karena bandel ya, tapi mungkin dia belum berkembang sesuai tahapannya ya. Iya betul banget, karena belum berkembang itu makanya dia sulit buat ikutin perintah. Ada nih anak yang ngikutin perintah panjang atau ditekan dunia dia langsung paham. Ada juga yang butuh ditekanin dulu. Jadi itu bervariasi. Di sini peran itu perlu banget sih untuk mengoptimalkan pertumbuhannya. Segmen 2, cara anak berpikir dan berbahasa itu bertahap. Dan yang kata ini lagi itu di perkuliahan kita tuh diajarkan bahwa perkembangan berpikir anak itu berkembang secara bertahap. Nah, khususnya di anak usia SD, perkembangan berpikir mereka itu masih dalam tahap berpikir konkret. Jadi mereka lebih memahami hal-hal yang bersifat nyata dibanding penjelasan yang sifatnya abstrak gitu guys. Pantas ya ketika mungkin dijelaskan oleh guru, mereka jadi sulit salah memahami yang dimaksud apa, tapi mereka menangkapnya jadi apa gitu ya. Ya karena otak mereka itu belum siap untuk menerima hal-hal yang sifatnya simbolik atau logis. Bahkan dalam hal penyampaian kalimat, penyampaian bahasa, mereka sendiri itu masih harus nyusun dulu lah, tidak bisa menyampaikan langsung secara utuh dan logis gitu. Nah ini yang lain, salah satu yang pertama ini itu menurutku itu ada salah satu yang kita sudah ya kan ya orang belajar soal ini ya itu penerimaan dalam otaknya. Jadi waktu dijelasin terus gimana gini tanpa ada media apapun, anak gak paham. Lalu saat gurunya menggambar di kamu ini dan bahwa alam pelajar kayak aku gitu, di situ anak mulai ada kaitan. Jadi dia mulai paham. Terus mulai fokus nih ke kelasnya karena udah fokus itu. Ini nyambung banget sih sama yang disampaikan Alim, kalau operasional kognitif lebih didukung dengan bahan-bahan nyata dan penjelasan guru itu. Berarti emang anak-anak ini butuh media ya, benda nyata daripada materi-materi aja yang jelas ya. Yang membosankan mungkin bagi mereka ya nggak menarik. Mungkin kita juga ya kan. Nggak bosan sih. Kalau nggak ada yang contoh nyatanya ya. Gak menarik banget nanti topik kita kali ini. Iya. Segmen 3, bahasa ibu itu kunci. Nah, ada juga nih bahasa. Sering banget gak sih kalian dengar tentang pentingnya bahasa ibu? Bener gak sih? Nah, jadi bahasa ibu itu penting untuk dikuasai anak karena
itu bahasa yang digunakan dalam keseharian mereka. Jadi intensitas anak di rumah dan di sekolah kan tinggi di rumah ya. Jadi bahasa ibu itu lebih mendominasi. Jadi mereka tidak usah mengolah informasi itu di kepala mereka. Beda dengan bahasa formal yang digunakan di sekolah. Misalnya di sekolah guru menerangkan tentang persegi panjang. Padahal di rumah ibu itu mengenalkan bahwa misal adik tolong ambilkan kotak tisu. Nah, anak-anak tahu bahwa kotak tisu itu sebenarnya bentuknya persegi panjang, dan sebagai seorang guru sebaiknya membawa kebiasaannya di rumah itu untuk ke sekolah. Misalnya sebelum mengatakan bahwa itu bernama persegi panjang, kenalkan dulu persegi panjang adalah kotak tisu, seperti itu. Lebih ke pengenalan konkretnya, benda nyatanya. Pantas ya, jadi harus diperkuat dulu di bahasa ibu, baru bisa mungkin bahasa yang ada di sekolah baru bisa dikenalkan gitu ya. Dari bahasa ibu yang diperkuat itu kan nantinya anak-anak bisa mengalami dibedakan ya. Jadi kita sebagai guru juga dibawa dengan mengadaptasi kebiasaan anak ini, itu bisa berkomunikasi dengan itu simple itu menjadi untuk Segmen 4, tips reflektif untuk calon guru. Kalau dari kalian sendiri nih sebagai mahasiswa, ada nggak sih refleksi untuk siswa atau anak yang mungkin belum bisa mengikuti pembelajaran? Kalau aku sih supaya kayak gitu, yang pertama nggak terlalu buru-buru buat bikin anaknya, karena kasihan juga ya, kan anak itu unik, ibaratnya manusia itu manusia ya berbeda-beda kan ini ya. Iya. Karakter juga Jadi kelebihan dan kekurangannya sendiri. betul. Dengan itu kita nggak bisa memaksakan mau keadaannya seperti apa. Yang bisa kita lakukan adalah memang pendekatan kita coba untuk melakukan pendekatan ke semua anak ini juga. Terus di dunia itu kan nggak cuma sekedar nilai dan angka, tapi juga itu sampai ke perasaan dan kembangnya. Nah, dari obrolan kita hari ini, aku jadi sadar ternyata jadi pendidik itu bukan hanya sekedar memberi nilai saja ya. Betul. Kita juga harus memahami tentang perkembangannya, peka terhadap kebutuhannya, dan sabar juga menghadapi prosesnya ya. Itu tujuan kita. Jadi di proses kedua kita nanti jadi calon guru yang bakal menangani kasus-kasus seperti itu. Nah, prioritasnya kan kita masih belajar. Tentunya di pendidikan nantinya itu komunikasinya dua arah, antara pendidik dengan murid dengan pendidik. Jadi bisa saling kaitan dan mutualisme loh tentunya, saling menguntungkan satu sama lain. Dan selama kita masih mau merefleksi diri untuk menjadi tenaga pendidik yang lebih baik ke depannya, kita sudah berada di jalan yang benar untuk menjadi pendidik yang baik. Nggak terasa nih ya, kita sudah ada di penghujung acara. Betul banget, sayang sekali. Sayang sekali ya, padahal kita masih mau banyak berbincang nih dengan kalian sebenarnya. Mungkin nanti kita bisa lanjut lagi ya di ulangan kamera mungkin. Terima kasih kepada Mila dan juga Alin yang sudah mau kami undang ke sini dan berbagi informasi ya. Dan terima kasih aku dan Alin Saping ya untuk kalian yang setia mendengar di podcast kita. Semoga obrolan kita hari ini bisa menambah wawasan bagi kalian, terutama bagi kalian yang ingin menjadi seorang pendidik. Semoga podcast ini dapat memotivasi kalian menjadi pendidik yang lebih peka dan lebih bijak ke depannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat menjadi pendidik hebat. Bye.